Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guten Morgen allerseits. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat meski harus belajar di rumah masing-masing. Oke? Hari ini kita belajar lagi bahasa Jerman. Kalau minggu kemarin baru perkenalan aja ya. Nah, minggu ini kita mulai masuk ke materi. Oke? Heute lernen wir zusammen bei mir, bei Frau Elis. Oke? Hari ini kita belajar bersama dengan Ibu Elis ya. Kalau ibu itu dipanggilnya Frau ya, Frau Elis. Kalau bapak jadinya Herr ya, sebutannya Herr. Herr, Herr. Oke? Oke, kita masuk ke materi bagian pertama. Di sini kita akan mempelajari tentang memahami tentang tindak tutur, cara menyapa, berterima kasih, berpamitan, dan juga meminta maaf. Tapi sebelum kita masuk ke 4 tindak tutur ini, lebih baik kita mengenal dulu alfabet atau huruf yang ada di bahasa Jerman ini ya, karena kedepannya mungkin akan bertemu dengan alfabet yang unik ya, yang spesial. Oke, kalau sebagian besarnya sama ya dengan huruf lainnya, ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, ya, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, und Z. Ya, nah itu penyebutan alfabet yang ada di bahasa Jerman, A sampai Z, dan juga ditambah lagi ada alfabet atau huruf yang spesial, yang unik nih. Ada A.2, U.2, dan O.2 ya. A, O, U.2 itu kalau ada titik duanya berarti disebutnya umlaut ya. Jadi A umlaut, O umlaut, U umlaut. Nah, cara bacanya juga jadi berubah ya. Yang A umlaut dibacanya E. O umlaut lebih ke O, U. Yang U umlaut lebih ke U sama Y ya. Ich möchte etwas essen. Itu contoh kalimatnya seperti itu. Dan juga ditambah ada gabungan 2 huruf. Misalnya ada E sama I dibaca I ya, contohnya di eins, zwei, drei itu penggunaannya. Dan ada juga E sama U dibacanya jadi OI, contohnya di kata oiro. Nah, sering lihat kan kata ditulisnya EURO, EURO. Nah, kalau di bahasa Jermannya sendiri itu dibacanya jadi oiro gitu. Dan ada juga E sama A umlaut sama U, contohnya di kata boime. N, K jadinya ya, danke. Ditulisnya kan danke, tapi dibacanya jadi danke gitu ya. Dan ada beberapa lagi, contohnya di sini ada SCH. SCH itu lebih ke sh ya, dibacanya jadi sh. Contohnya di kata Schule, Schwer, Schwester. Itu contohnya. Oke, untuk penggabungan kata ini dan contoh penggunaan di katanya, di mana nanti Ibu berikan. Oke, setelah itu kita lanjut ke bagian tindak tutur yang tadi, yang 4 tadi ya, tentang menyapa, berpamitan, berterima kasih, dan juga minta maaf. Oke, untuk menyapa sendiri, banyak yang bisa kita katakan ya apabila kita nih bertemu teman atau kerabat atau seseorang yang kita kenal di berpapasan aja ya, entah itu dimanapun ya. Bisa dengan salam, assalamualaikum, atau selamat pagi, selamat siang ya, atau cuma say hi aja, hai gitu ya, halo halo gitu, itu bisa ya. Dan tindak tuturnya dalam bahasa Jerman
kita bisa katakan Guten Morgen, ya, halo, Guten Morgen, atau Hai, Guten Tag, ya, nah, Guten Abend. Atau ada di bagian uh, negara bagian, ada juga yang bilangnya Moin. Nah, ada juga yang bilang Grüß dich. Gitu. Itu cara menyapa, ya. Dan alangkah baiknya kalau kita menyapa seseorang yang kita kenal terlebih dahulu, ya, itu lebih baik. Oke? Yang kedua ada berpamitan. Nah, gimana sih kalau kita berpamitan sama seseorang, ya, jangan tiba-tiba menghilang aja. Jadi harus pamit, ya, setidaknya ada yang diucapkan gitu, ya. Bisa kita katakan Auf Wiedersehen, sampai bertemu kembali, itu kalau dalam keadaan formal, ya. Misalkan dengan seseorang yang lebih kita hormati itu, kita bisa katakan Auf Wiedersehen, atau kalau lagi telepon Auf Wiederhören. Kalau untuk ke sesama teman atau seorang yang udah kita kenal, kita bisa katakan bis dan, sampai nanti, atau bis später, ya, sampai nanti, atau bis morgen, sampai besok, gitu. Atau yang pendeknya bisa kita katakan cus, gitu, ya, bisa itu juga. Atau kalau malam hari nih, kalau malam hari misalkan dari malam hari mau ke tidur. Nah, biasanya kalau mau pamit, kalau mau tidur itu bisa kita ungkapkan dengan kata Gute Nacht, ya, selamat tidur. Tuh. Beda dengan Guten Abend. Kalau Guten Abend kan tadi menyapa, ya, lebih ke menyapa saat malam. Kalau Gute Nacht itu lebih ke kita tuh mau pamit tapi mau tidur posisinya, atau kondisinya kita tuh mau tidur. Gute Nacht gitu, ya. Tuh. Dan lanjut ke yang bagian terima kasih. Oke, gimana sih ungkapan yang bisa kita gunakan kalau mau berterima kasih sama orang? Nah, rata-rata yang diungkapkannya itu adalah Danke, atau Vielen Dank, Tausend Dank, ya, Besten Dank. Tuh, artinya sama, berterima kasih. Danke, terima kasih. Vielen Dank, terima kasih banyak. Tausend Dank, beribu-ribu terima kasih, gitu, ya. Dan jawabannya kita bisa bilang bitte atau bitte schön, gitu, gern gesehen. Nah, bisa juga itu digunakan untuk menjawab kata terima kasih. Oke. Dan yang terakhir ada ungkapan untuk minta maaf. Minta maaf bisa kita katakan dengan Entschuldigung, Entschuldigung, atau Entschuldigen Sie. Saya minta maaf, atau Es tut mir leid, ya, Es tut mir leid. Tuh. Dan juga ada ungkapan lain di kehidupan sehari-hari kita nih yang pasti pernah dialami, ya. Misalkan ada teman yang ulang tahun, kita bisa katakan Alles Gute zum Geburtstag, ya. Alles Gute zum Geburtstag, selamat ulang tahun. Atau misalkan ada teman kita yang mau ujian atau ikut lomba, ya, Viel Glück bisa kita ungkapkan Viel Glück atau Viel Erfolg, ya. Gitu. Kalau bahasa Inggrisnya itu sama dengan good luck, ya, good luck. Bahasa Jermannya Viel Glück. Nah, mirip, ya. Oke, dan juga kalau ada teman yang atau saudara yang menikah, nah, bisa dikatakan Alles Gute zur Hochzeit, ya. Alles Gute zur Hochzeit. Gitu. Hochzeit itu pernikahan, ya. Kalau ada teman kita yang sakit, misalkan bisa kita bilang Gute Besserung, semoga lekas sembuh. Gitu. Terus kalau misalkan tahun baru nih, bisa kita katakan Frohes Neujahr, selamat tahun baru. Tuh. Dan ya, sekian materi hari ini. Silahkan ditulis, ya, materi yang sudah Ibu berikan hari ini, dan difoto, dikirim di bagian tugas Google Classroom. Oke? Danke für heute, danke für eure Aufmerksamkeit.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.